Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya nama Susilo. Jabatan saya cukup mentereng kalau namanya karena menjadi direktur. Nah, itu bahasanya sekarang sudah mentereng. Kalau dulu mungkin cukup dengan ketua BUDES. Nah, BUDES menjadi salah satu lembaga usaha yang nanti akan mengelola cita-cita Pak ini. Nah, yang akan mengelola wisata yang ada di Desa Marisa nanti. Yang tadi Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan jangan berharap seperti di sini, seperti di Tulungrejo, maka saya berharap saya akan melebihi Tulungrejo ini. Nah, memang kalau Bapak misalkan sangat kenal dengan daerah Mandesan di Cilopuro secara umum, memang situasi alamnya cukup mendukung, dan bahkan dari Bapak Kepala Dinas sendiri menyampaikan bahwa untuk wilayah Blitar bagian timur itu kayaknya masih punya potensi untuk menjadikan beberapa tempat di sana destinasi wisata. Seperti tadi sudah disampaikan, banyak sekali, contoh saja yang terdekat misalkan Kali Brantas, di sana ada memang Brantas ada, bahkan ada yang namanya Kali Semolo yang sudah mungkin sampai dengan hari ini sedang kami persiapkan untuk menjadi salah satu destinasinya. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa itu ada di bawah penguasaan misalkan negara, dalam hal ini BPWS. Insya Allah kami prosesnya sudah sampai di BPWS, bahkan sampai hari ini kami sudah berproses ada di Kementerian PUPR. Mungkin beberapa langkah lagi insya Allah juga sudah selesai untuk bisa mengeksplor di sana. Oleh karena itu pelaksanaan orientasi lapang termasuk BIMTEK dalam rangka tadi yang pertama adalah harus menjaga, harus merukunkan, kemudian sinergitas, itu saya sangat sepakat. Karena kalau tidak ada kerukunan, tidak bersinergitas, saya yakin juga tidak akan dapat terlaksana. Dan insya Allah kami akan segera membangun, bahkan itu sudah terlaksana. Artinya beberapa kegiatan-kegiatan di sana yang mengarah untuk menjadikan Mandesan sebagai salah satu tempat tujuan wisata itu sudah mulai dilakukan. Termasuk kami juga sedang membuka potensi untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kebetulan kami bekerjasama dengan perguruan tinggi di Malang, seperti pembuatan profil desa. Itu sudah dibantu sama teman-teman adik-adik yang di mahasiswa KKN di sana. Bahkan akhirnya juga komunikasi lanjut, kami sedang berusaha untuk meraih mengajukan melalui proposal ke Daireka di Kemenristek Dikti. Nah, itu mohon doanya mudah-mudahan berhasil juga dalam rangka untuk mendukung terwujudnya Desa Mandesan menjadi salah satu desa wisata. Itu produk saya yang kami sampaikan. Nah, terkait dengan tadi yang bisa ditampilkan di video, ada beberapa fasum di sana, ada beberapa fasum toilet. Kalau melihat toiletnya misalkan di saat kami belum ada fasilitas semacam itu, kami sudah disuguhi dengan informasi bahwa toiletnya itu saya katakan mewah. Nah, saya katakan mewah itu. Kemudian kita bandingkan dengan BIMTEK yang kami dapat kemarin, ada salah satu pemateri yang mengatakan bahwa dalam keadaan masih kosong itu teman-teman para pegiat itu full. Kalau di sini tahu Pak, full urunan. Nah, kalau misalkan dalam hal ini fasum yang ada di Tulungrejo ini dianggarkan melalui anggaran desa atau full Pak. Itu saja sementara, nanti biar disambung sama teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Dengan hubungannya kami dan teman-teman berkunjung ke Desa Tulungrejo dalam rangka Muti Kabaruh Menang Wali
wisata di Purworejo ini kategori tingkat desa sudah sangat maju, dan kalau tidak salah sudah banyak warga yang diterima berkat dari adanya desa wisata. Termasuk yang saya tanyakan yang paling mendasar, bahwa kunci dari bisa terlaksananya desa wisata banyak faktor, termasuk kerukunan, energi dan sebagainya bisa didapat tadi, itu pun masih sebagian gitu. Tapi biasanya lain desa, lain cara, lain peradaban atau cara-cara yang lain. Makanya saya katakanlah minta gambaran atau contoh. Saya memahami bahwa di desa Manisan dengan program wisata yang sudah dimulai kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi kalau bicara jangka tahun dengan keadaan sekarang memang belum sempurna atau bahkan jauh dari sempurna. Nah, kalau dilihat dari aspek apakah belum bisa menuju kesempurnaan sudah jangka sekian tahun, itu jangan sampai banyak faktor. Nah, kalau dikatakan masyarakat apa semua sudah memahami bahwa wisata itu nanti kembalinya juga ke masyarakat, rasa juga belum tentu. Dan kerukunan dari masyarakat sendiri dalam memahami itu kemanfaatan wisata bagi warga. Mungkin kalau memang sudah jalan betul bisa dijadikan income warga siapa yang mau kerjasama dengan Pokdalisnya. Tapi di saat itu juga masih ada suara yang terus terang Sumbang yang memahami A, memahami B. Katakanlah masih banyak hambatan yang ada bersama-sama. Dibilang kerukunan belum rukun semua. Dibilang itu setuju dengan wisata ini juga belum tentu. Makanya dengan kami berkunjung ke desa Purworejo yang sudah saya pahami, Purworejo misalnya maju mungkin dari sektor penghasilan atau pendapatan untuk warga sudah bisa merasakan semua, termasuk faktor yang paling mendasar yang itu bisa untuk dijadikan pedoman. Yakin kalau di Manisan itu bisa berjalan, katanya Pak Susilo bisa melebihi Purworejo, itu mungkin memang tujuannya unduh kalau tolong nanti disampaikan, saya catat kalau cara di alam Manisan kok belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, mungkin yang dari ala Purworejo saya coba diterangkan bersama-sama di Manisan. Siapa tahu nantinya wisata di Manisan sesuai dengan harapan semua warga, termasuk khususnya Bapak Kapit yang hadir, dan kami selaku warga Manisan juga lagi paling bersama nanti untuk dewi. Kalau terima kasih, mungkin dengan apa yang ada kunjungan ini bisa membawa satu kebersamaan sesama anggota Pokdarwis, kemajuan BUMDes yang akhirnya bisa memajukan desa Manisan dengan identitas desa wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya terkait dengan wisata itu. Memang ya sedikit susah karena apa? Wisata itu dianggap menarik oleh wisatawan, padahal menurut kita itu biasa. Atau sebaliknya, menurut kita juga semenarik mungkin, tapi ternyata menurut wisata yang datang itu biasa-biasa aja. Nah, dalam mengartikan itu kan kita butuh banyak belajar dan benar-benar memahami bagaimana yang dikehendaki oleh wisatawan. Sementara yang ingin saya tanyakan bahwa di Purworejo ini sudah begitu maju, sudah begitu terkenal. Nah, awalnya saat
apakah dalam kondisi yang sederhana dan nanti disempurnakan tahap demi tahap, atau dibangun dulu menjadi sudah bagus baru dibuka menjadi destinasi yang bisa dikunjungi. Itu terima kasih. Pak Ketua Bumdes, Pak Direktur Bumdes dan rekan-rekan. Mas apa? Susilo. Mas Susilo. Yeah. Mas Susilo sama Mbako umurnya 58 atau 60? 58. Atas kan? Sama-sama identitas kan mampu ya, ini yang bau-bau. Nanti yang saya jawab dulu adalah tiga-tiganya, tapi nanti harus diperhatikan karena yang ditanyakan ini amat sangat krusial. Sebelum tadi Pak Mas Susilo itu tanya sudah saya sampaikan, Pak kepala desanya mana? Itu artinya untuk menjawab sebelum beliaunya itu tanya, kan sudah tak jawab. Pak kepala desanya mana? Artinya yang mengeksekusi itu bukan sampean, kan kepala desa. Kalau di undang-undang desa ini RPJMDes-nya itu dimasukkan, semua bisa nggak? RPJMDes-nya bisa-bisa tadi loh, kan harus dimasukkan dulu. Oke. Pertanyaan Pak Susilo sama Mbak Bo, saya suka ya. Menurut saya bahwa jenengan lain di Nopo dan Budi. Guyon banyak. Nanti saya juga akan jawab ke sana. Nanti akan sinergitas sama Mas Imam. Ya, sama Mas Imam. Tanpa dana, tanpa uang, tanpa sebuah istilahnya regulasi atau istilah tanpa modal, sesuatu itu orang iso jerbasuki. Nah, sekecil apapun itu adalah modal. Bahasa Mowobeo itu tidak hanya uang, sumber daya manusia, kerukunan itu sudah menjadi modal utama. Yang saya sampaikan, yang tadi di awal sebelum Pak Imam nanya, sudah tak jawab. Modalnya hanya hukum dan sinergitas. Kalau masalah uang nanti biar dieksekusi sama Pak Kepala Desanya, Pak Kepala Desanya. Oke, sekarang kita tinggalkan. Tulungrejo 75% pembangunan itu diarahkan di pemberdayaan. 75% di pemberdayaan. Sampai benar tidak? Desa Mandesari mau nggak? Bisa nggak? Saat Bang Des sampean mau nggak mengusulkan? Tidak usah bangun fisik, tapi bangun pemberdayaan. Lek sampean sik usul bangun paping karo jembatan, mulai sampai tuwa. Usulnya apa ya? Coba. Artinya bahwa perangkat desa kepala desa atau istilahnya lembaga desa ini akan kewalahan dengan usulan masyarakat yang minta paping karo pokok fisik. Masyarakat tidak pernah minta Pak Bangsar. Dia ada Pak bangsanya kan masyarakat yang minta itu kan nggak mungkin kalau masyarakat yang minta. Memangnya kalau masyarakat yang minta bangunnya di depan rumah kepala desa? Ayo, kan masyarakat yang minta itu. Nah, artinya lagi bahwa pembangunan ini kan arahnya kemana dulu? Di pemberdayaan yang nanti akan menghasilkan atau divisi. Golek jeneng apa golek jeneng? Lek golek jeneng silahkan bangun fisik. Lek golek jeneng api, jalan api, berbagai jeneng pacarnya. Itu adalah yang menentukan desa itu sendiri. Tapi saat jenengan kepingin jeneng akan ikut. Jenengnya jeneng kan jenengi sing duwe jeneng kan begitu. Itu yang jawab bahwa nantinya. Nanti ada bingkai sendiri untuk para dukun dan para. Nah,
Artinya lagi bahwa nanti desa itu akan berubah saat arah kebijakan desa itu pembangunan juga berubah. Tadi disampaikan, apakah yang bangun semua ini BUMDes? Bukan. Yang bangun desa tapi diperuntukkan untuk BUMDes. Ya, katanya. Desa bangun sesuatu itu semua adalah pemberdayaan yang diperuntukkan untuk BUMDes supaya dikelola. BUMDes beserta masyarakat untuk mensinergitaskan kegiatan-kegiatan. Dilalah Tulungrejo ini dari 95% petani itu bisa nambah untuk menjadikan wisata. Itu tambah. Bukan dengan adanya wisata taninya tambah loyo. Salah. Justru dengan adanya desa wisata semua payung. Numpak jeep. Sekarang sudah antri-antri ini di rest area. Yang mau naik jeep padahal buku ini Tegalan. Jenengan bisa enggak makan di tengah sawah? Ada tempatnya enggak? Kalau enggak dibangun bareng. Kayak sopo di sewo. Bisa enggak sarapan di tengah sawah? Untuk makan di tengah sawah? Bisa enggak konsep sederhana itu? Atau makan di pinggir kali? Kasih judul yang terang. Mangan sarapan di pinggir kali. Gratis. Nah, kalau bahasa gratis ini yang Tulungrejo, Nabutan. Kalau kita namanya usaha itu tidak boleh. Sehingga nanti rapat apapun desa mau tidak rapat di tempat yang berbeda. Harus mau. Rapat dinas karena Pak Kabin membawa semua dinas, bukan semua dinas ya. Kalau ada rapat di daerah Mandesari, pesan makanannya, tempat yang bagus. Orang usah anak-anak nih, nek ane kirene beber poso pokok tempatnya. Kayak mau pacaran kayak sinergitas loh. Mau pacaran itu rukun dan Sinergitas. pacaran loh misalnya ya. Pacaran tahu pacaran orang? Oh buatan. Nah, artinya lagi bahwa kerukunan dan sinergitas itu adalah modal utama. Dan disampaikan Pak Direktur BUMDes Mas Susilo, yang bangun sama desa melalui dana apa? Dana desa. Kami bangun semua BUMDes dari dana desa mulai tahun 2016. 16, 17, 18, 20, 21, 22. Terakhir tahun ini kami bangun cuma kita biayai 500 juta. Di tahun 2002 1,5. Di tahun 2020 pas pandemi itu awal pandemi itu kalau tidak salah 1,3 per tahun. Artinya 75% dari APBD kita setelah diambil kebutuhan pokok, 75% untuk pemberdayaan. Itu adalah butuh keberanian, butuh eksekusi seorang kepala desa yang berani. Kalau tidak berani ya ngapunten. Artinya berani, mampu, mau melaksanakan kebijakan. Tentunya bukan kepala desa saja, tapi masyarakatnya harus mendukung. Nah, terus pertanyaannya dari Mas Imam, apakah desa Tulungrejo memperkenalkan sebelum bangun, sesudah bangun, atau sudah jadi? Intinya kan begitu. Jenengan tahu Slekta? Slekta itu miliknya desa Tulungrejo. Nah, sama tahu Slekta? Slekta itu miliknya desa Tulungrejo yang dikelolakan pada PT Slekta, sehingga desa Tulungrejo mendapat PAD murni 1 tahun. Kalau pas sepi, ya sepi. Kalau pas ramai, ya ramai. Tidak usah kita tunjukkan nominalnya. Nanti sok pamer. Tapi yang pasti Slekta adalah miliknya desa. Coba taruh miliknya desa. Peti apel miliknya desa. Yang akan dibangun juga milik desa. Jadi full. Kemudian yang melakukan siapa? Unitnya BUMDes yang masuk dalam unit desa wisata. Nanti Pak Susilo ini kalau mau ngatur-ngatur laporkan saya, tak ajar. Mau ngatur. Tapi kalau manajemen
monggo. Tapi kalau ngatur-ngatur nanti ada unit desa wisata sendiri. Unit desa wisata membawai pelaku wisata semuanya. Laporannya semua ke Mbak Nani. Mbak Nani ini sekaligus ketua desa wisata. Punya kantor sendiri, punya regulasi sendiri. Saya di story tiap tahun. Alhamdulillah tahun ini baru setor kita belum. Nah, uangnya kemana ya? Ya setornya ke Bumdes nanti ke kami. Artinya bahwa yang tadi Mbak sampaikan, oh ini bagaimana caranya memperkenalkan, bagaimana caranya rukun, ya itu lagi bahwa yang penting rukun aja itu terus sinergitas. Sinergitas dalam artian di sini di desa wisata adalah saling berhubungan, tidak saling menjatuhkan atau sok. Misalnya begini, di pinggir sungai yang sebelah barat di sampean itu, bisa nggak kerjasama sama yang kecamatan sebelah? Itu kan kecamatan sebelah ya, yang Idul itu, Sutojaya. Sehingga di situ ada alur sungai, Rono Korene. Tentunya di saat jangan banjir, di saat pas tenang di bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya yakin airnya jernih. Saya aja tahu. Saya tadi kemarin Pak Cari nggak ada ya dikit-dikit. Saya tak ikut-ikut di sana. Terus makan gitu. Misalnya makan di atas air itu bisa nggak? Kan itu perahu di kapal Mimono, di Talemi. Tentunya bukan di saat Banjir. karena kita memanfaatkan aliran sungai. Bagaimana cara menganalisa? Lihat dulu kedalamannya. Jangan sampai nanti ada sesuatu sampai nggak tahu kedalamannya itu. Butuh ilmu nggak itu? Nah, lihat kondisi dasar sungai dulu. Lihat arus derasnya. Berapa saat debit naik sekian? Tentunya di wilayah jenengan ada tempat ukur. Debit itu menentukan nggak? Ya. Oke. Saat pas biasa, sampai itu gaya keramba, kula om jahe, sama nih om jahe, sama kula gurami ini, yang tulung aku ngomongin dewi, gurami menurut Turun agung asalnya benihnya dari. nah kan yang jenengan produksi benih aja terus umur hidup kan apa? Nah, kalau jenengan produksi benih misalnya ini bisa loh ya, sedikit gambaran. Di situ ada keramba besar pemancingan. Padahal iwake tuku. Iso. Padahal iwake itu ngomong ini kayak cilik. Loh, tapi kadang harus makan. Nah, dari situ orang ini rusak, tidak sinergitas. Orang aku itu mentur aku ini dirimu dengan makanan alami ngono. Iso orang itu, maka akan menghasilkan gizi yang demikian rupa. Sama bisa tidak kamu gitu? Kalau tidak bisa nanti nyewolan bisa. Udah kamu tidak bayar guys. Nanti kita branding sedemikian rupa mancing yang tengah kali. Orang mancing yang kali, mancing yang tengah kali. Bikin judul yang enak sehingga masaknya sekalian sepanjang Sungai. ya sepanjang sungai. Tidak bujur si kono, tapi bujur si iso ora, ya iso. Patok iso gitu sih. Si penting nggak kayak itu kan seneng mlaku nang pinggir-pinggir gitu. Orang numpak perahu. Sudah terpikir belum kayak gitu? Sudah terpikir belum? Nah, mau kok bintang yang gunung Rejo loh Pak. Nah, artinya ini adalah inspirasi. Nggih, pun atur nggih. Masih ada pertanyaan lagi? Nyambung yang lain boleh Pak. Tidak, maksudnya kalau yang lain satu aja dilakukan. Banyak pertanyaan, nanti kita sesat di bukan malu bertanya, banyak pertanyaan sesat di tidak guyon Pak. Artinya begini. Kalau semakin kita bertanya, inspirasi itu kan munculnya macam-macam. Lakukan hal yang terbaik dulu.
desa, menurut kemampuan panjenengan semuanya. Artinya lagi, bagaimana caranya sih ini bisa rukun dan stabilitas? Manfaatkan yang ada. Kami tidak mau ngomongkan cara bangun, manfaatkan yang ada. Untuk meningkatkan nanti udah. Kalau Pemkab nanti melihat ini potensi, pasti dibantu. Pasti dibantu. Pasti akan dibuatkan sebuah progres. Pinggir Sari itu kesini langsung pulang. Setelah Pinggir Sari, sekarang kan sudah pelopolan itu. Bikin kan setelah dibandingkan di sini. Berapa bulan kapan hari itu? Terus wes ini. Wes orang kadang beras kencur, kuning jomblo di merek dhewe. Tuku nang ndi di merek dhewe. Lek perlu nang sore papingan iki disaponi sing kesini. Wis ditonton, ditunggu, celuk kancane. Nah jenenge ditunggu kancane. Oh, maksudnya di atas. Ini apa ini? Petaknya. Ini yang ngurus, yang apa? Sehingga setelah ini ya biasa seperti regulasi yang nah ini kasih perencanaan. Kasih perencanaan kemana ini? Semua kasih tahu kapan. Oh ya, ini startnya tetap di samping. Jadi kalau perencanaan melihat kita sama baca sana. Nah, kemudian ini kasih pelayanan. Nah, ini kasih pelayanan tetap yang ini adalah stafnya ini langsung sambung sama urusan desa siaga. Apa? Apa dong? PSM atau apa ini untuk orang sakit, ODGJ masukkan ke rumah sakit, keluarkan, beliaunya yang bertanggung jawab, yang melakukan. Nah, kemudian ini pemerintahan. Nah, ini kemana ini? Ya di atas semua. Ya ini perencanaan, Mas Iwan, ini stafnya. Tetap ini ngurusi yang undang-undang. Sini tidak apa-apa. Aduh men. Nah, ini sisku. Di sini kayaknya Pak. Apa? Bendara. Nah, ini bendara sini, ini sisku. Sendiri, operatornya sendiri. Sisku ya, jenenge sisku ya wis. Yang ngono kae. Iya loh. Sini bendara. Bendara tidak boleh ada staf. Karena bendara kalau ada staf boleh enggak? Tidak boleh. Kebijakan Desa Tulungrejo sendiri tidak boleh. Sehingga setelah bon-bon lengkap, dilihat siskunya di sini, pembayarannya di sini. Harus terlihat CCTV di sana. Pembayarannya yang tunai, yang transfer tidak usah. Sehingga setelah ini semua masuk ke ruangannya Mbah Cari diverifikasi. Masuk ke ruangan saya sudah steril. Jadi kepala desa tidak ada penggawean nih. Masa kepala desa ada kerjanya? Yang bekerja tangan dan kaki. Masa kepala mau jungkir balik? Kepala desa cukup bicara, melihat, berpikir dan mendengar. Bagian raja itu. Namanya kepala desa kan segini. Dan wacana lantai juga kapan Pak? Nah ini sudah ada. Sudah ada ini maksudnya ke sini. Terus ini pelayanan yang ini pelayanan yang khusus. Lurah. Apa lah gitu. Nah ini paling banyak. Ini stafnya sudah. Kantor kenal ya. Ini ruangan saya. Ayo mau masuk. Yang pelayanan ini kan. Silakan. Nah ini nunggu verifikasi, nunggu semuanya. Nanti kita lihat secara data saja, sehingga kami bisa mengumpulkan Pak Kasur, kemudian kasih kauri yang membidangi. Misalnya ada sesuatu yang harus dibicarakan. Jadi kami kalau melakukan benar-benar sesuai dengan kemudian seperti biasa kayak gini ya wis apa itu wis biasalah seperti itu. Kemudian ini asik
Oh, liane mulai. RT, RW, KTP, KK kalau hilang nggak usah dicari, sini aja. Di sini ada dokumennya atau apa. Nah, ini dapur untuk masak tiap hari. Benar, itu kayak ini penting. Ini biasanya ini people yang bukan tukang tapi ahli masak. Ya masak apa anane? Nah, lalu kerupuk biasa. Masakane. Nah, ini tamu kan disuruh sak dapur-dapur ya, Pak. Ini jalan-jalan apa orang di bangkus. Terus kulkasnya di sini. Nah, ya wis jelasan nanti kalau ada yang mau masak atau apa mau ini ya wis. Wis biasa kita terbuka, Pak. Kayak gini mau ngomong apa, Pak? Nah, ya wis. Omah ini ya, toh. Ini rumah atau apa monggo. Terus ini ada toilet yang di dalam untuk kita, yang di luar untuk kamu. Ada ngomong kan harus bisa membedakan apa. Terus ini rumah restoran gratis yang untuk asusila, jadi tertutup. Gila, sing patut dicontoh di sini gila. Ora asik sama sing ilang. Hanya orang-orang tertentu, kecuali restoran gratis yang sifatnya sosial budaya kita dibundel. Tapi yang ini untuk ngapunten lah bahasanya yang benar-benar privasi. Kalau privasi barang ya sudah ya kan gitu. Monggo. Biasa Tulis enggak desain. kasur ini ya wis yang namanya bahasanya apa polisi Indonesia loh Mas Ari. Apa ya? Ya wis Linmas, lah. Linmas, iya transip rumah kelompok. Iya. Ya wis pola. Bukan kalau bawa enggak ada. Pinjam kan pinjam Oh, Banyak sih ini loh. 3 kali ini ruangannya BPD. Susu biasanya yang seperti ini. Dan 7 ini kan berapa? Di sini tamu stafnya BPD. Nah, gitu aja staffnya kan. Jadi terus ini jadwalnya BPD ada sinergitas enggak kegiatannya ini? Bulan Januari, bulan Februari, sekarang Maret. Nah, berarti Maret minggu pertama ini penjaringan penyerapan aspirasi sesuai ini tetap dilakukan. Jadi jadwal ini jadwal BPD untuk intern Tahunan. disinergitaskan sama desa. Kalau tidak itu ya dilalui. Jadi tetap agenda. Nah, agenda ini disinergitaskan dengan desa. Desa bisanya kapan cuma ngomolor beda hari atau beda jam. Tentunya kami kalau ada tamu kayak jenengan kan memberitahukan jenengan. Kalau BPD kan intern. Seperti itu biasa. Ada TV, ada mari, mungkin kopi-kopi atau apa. Ini ada. Dan sini kan internnya semua ngomong-ngomong mawon. Beda pendapatan itu harus banyak yang ditiru. Ya harus sama, yang penting ditata rukun sinergitas juga. Tidak harus seperti, tidak harus, tapi ya paling enggak satu hal.
perangkat desa harus rukun, perangkat. Jadi mulai Pak Carik sama kasih kau sama Pak Kasurnya harus sejalan. Kalau enggak nanti kepala desanya bingung. Kalau ada apa-apa, kalau rukun, kalau semua sinergitas itu kan enak. Saat kepala desanya mau keliru kan dieling no. Enggak gitu. Kelirunya seorang kepala desa akan mengakibatkan semuanya. Nah kepala desa tidak harus sok pintar, tidak boleh arogan. Harus tanya sama Mbak Carik, bahwa ini bener enggak? Ada foto enggak? Ada Pak ini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Po, apa yang diterima kepala desa itu harus clear. Kalau sudah disampaikan real kok salah, itu memang pribadi, ya, bukan kepala desa yang salah. Masuk kepala desa salah? Gak mungkin lah. Yang pribadinya, yang misalnya personnya. Nah personalnya, kepala desa itu kan dilindungi, tapi personnya enggak kan. Kalau bahasa di kan oh, ya itu loh. Mungkin inilah sekilas pandang kalau kami di Desa Tumorejo ini kalau tahun ini anggaran APBD-nya sekitar 6, sekian miliar. Hampir sama Mbak Bo. Kalau kami kalau pas rame atau apa PAD-nya apa itu kan bisa sampai apa itu ya mungkin 7, PADES-nya kalau PADES-nya ya nggak tentu, nggak bisa. Rata-rata ada satu Kan nggak bisa di rata-rata, kan nggak boleh diomongkan PAD itu. Yang penting ada lah. Kalau kita ngomong, kalau kita ngomong, tadi katanya kan untuk desa Tumorejo itu 75% dana desanya dialokasikan untuk pemberdayaan, mengurangi yang fisik. Terus itu apa yang 75% apa? anunya untuk pemberdayaan. Anggarannya. Ya, bukan dari dana desa toh. Ya, Jumlah itu 75% untuk pemberdayaan. Nah, itu contohnya seperti apa? Hanya BIMTEK saja apa hanya yang Salah satunya peningkatan SDM. Salah satu peningkatan SDM bisa aparatur desa, bisa lembaga desa, bisa masyarakat desanya. Kan tergantung nanti ya. atau bergiliran. Tinggal menganggarkan. Karena yang bisa merubah itu potensi alam atau SDM yang bisa merubah. SDM-nya yang dipinterkan dulu, SDM-nya yang di BIMTEK, SDM-nya. Duit uangnya ya, Nah, makanya nanti saat jenengan BIMTEK atau itu harus memperoleh sesuatu. Kalau perlu kepala desanya aja yang di BIMTEK-kan supaya cerdas. Bukan kepala desa sampean lo ya. Kepala desa nanti kudu ngomong ini, wah, enggak, kita juga enggak sok jagoan. Kita sama-sama. Kita juga kendala, kita juga ada apa? Artinya nanti sinergitas. Ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD, ada tokoh masyarakat. BIMTEK bareng. Pernah ada enggak? Belum. Pernah ada enggak? belum. Nah ya makanya BIMTEK apa? Bareng sinergitas. Oh tahun ini harus bangun apa tau? Bisa enggak? Perencanaan APBD dibahas di kota lain, boleh enggak? Boleh. Atau misalnya dibahas ke Jogja sambil istilahnya peningkatan SDM sekolahnya di Jogja kan sekolah kan beberapa menit gitu, berapa jam selainnya. Video kan enak nanti. Nah, artinya diatur aja lah. Yang pasti perguruan tinggi siap menerima panjenengan semuanya, tiap menerima desa asalkan sesuai dengan apa ya manfaat. Tidak ada sesuatu yang sulit asalkan kita rukun dan sinergitas. Tapi cuma 2 aja kalimat. Nang dewe napun. Mbak Carik semakin Pak Carik tidak kondusif berarti saya. Karena yang verifikasi Ya. kalau masalah rumah tangga, kalau masalah ini dan jangan sampai sangkut pautkan sama desa ini tempatnya wong guyon. Tempatnya wong guyon pelayanan, bahasa melayani itu kan guyon toh. Kayak serius-serius kan melayani itu loh, bukan pelayan loh ya. Melayani. Bahasa melayani kan harus senyum, sapa kan. Kalau bahasa kami adalah Ibaratnya keluarga, kadang yang keluarga satu ini diajak gini, alah aku males ini. enggak boleh kan sama-sama digaji oleh negara. Kalau enggak gitu kan ya yang ganti kamu banyak. Kalau saya cuma kasih 1 kali. Kalau kamu harus silahkan maksudnya silahkan mengajukan pengunduran
Kalau enggak, saya yang akan membikin. Baik, silakan membikin atau Saya yang membuatkan. kan semua resiko, Bang. Semua kan resiko. Ada entah ya resiko, ada matang ya. Intinya seduluran, monggo disampaikan aja. Nanti kalau malam ngopi, monggo sama saya. Orang mau Blitar atau tak layani. Jauh-jauh ya, Pak. Blitarnya mau desam. Ono apa itu? Apa itu namanya? Pemateri sampai rong jamil. Masalah. Pun, baca rek. Siap, Mbak. siap. Oke. Nggih. Terima kasih. Bawa. Mbak. Mungkin siap. Alhamdulillah materi hari pertama hari ini sudah selesai. Kita akan segera menuju ke tempat penginapan dan nanti malam habis maghrib materi akan dilanjutkan, kemudian dilanjutkan kembali esok paginya ke lapang. Yuk kita ikuti.